Kembali di Kompas yang saudara, pendaftaran calon pimpinan dan Dewas KPK resmi ditutup per Senin malam pukul 23.59 menit. Total ada 525 orang pendaftar. Tahapan selanjutnya, panitia seleksi atau pansel KPK akan melakukan verifikasi dokumen pendaftar. Wakil Ketua Pansel KPK Arif Satria menyebutkan 525 pendaftar untuk calon pimpinan dan Dewas KPK. Arif bilang setelah pendaftaran ditutup, pansel kemudian akan melakukan verifikasi dokumen. Sementara hasil verifikasi akan diumumkan di laman KPK dan Setnek pada tanggal 24 Juli mendatang. Kemudian pansel KPK membuka ruang untuk masyarakat memberikan masukan dan tanggapan soal pendaftar yang lolos verifikasi dimulai dari tanggal 24 Juli hingga 24 Agustus mendatang. Hingga penutupan tadi malam tanggal 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang. Dengan rincian jumlah pendaftar calon pimpinan sebanyak 318 orang, terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Jumlah pendaftar calon dewas 207 orang, terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan. Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah diunggah dan akan mengumumkan hasilnya pada tanggal 24 Juli 2024 melalui aplikasi Apple serta laman kpk.go.id dan setnek.go.id. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kembali mendaftarkan diri sebagai Capim KPK periode 2024-2029. Gufron menyebutkan pendaftaran sebagai calon pimpinan KPK merupakan bentuk komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Saat menjadi Wakil Ketua KPK, Gufron tersandung pelanggaran etik soal penyalahgunaan pengaruhnya di balik mutasi pegawai di Kementan. Selamat siang. Om Swastiastu, mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya turut serta mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Ini adalah bagian dari komitmen saya untuk terus memberantas korupsi. Dan karenanya kami atas nama pimpinan KPK saat ini turut mengundang agar putra-putri terbaik bangsa Indonesia berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi bagian dari peserta calon pimpinan KPK. Terkait dengan proses seleksi Capim KPK dan Dewas KPK, sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Gedung KPK Jakarta. Nanda, hingga saat ini merupakan beban berat bagi pansel KPK karena periode saat ini banyak pimpinan KPK yang tersandung masalah etik. Lalu dari 525 pendaftar, apa saja latar belakang mereka? Betul sekali Juno, ini menjadi PR besar sebenarnya untuk pansel KPK untuk melahirkan pimpinan KPK periode selanjutnya di 2024-2029. Nah tadi untuk latar belakang sebenarnya ada berbagai latar belakang, tapi yang menarik untuk kita cermati, kenapa tadi saya sampaikan menjadi PR terbesar dari pansel KPK sendiri, karena tadi adanya kode-kode etik ataupun kasus yang menjerat setidaknya untuk pada pimpinan KPK yang saat ini ada beberapa kasus seperti yang baru-baru ini menjadi sorotan tentu adalah ex-ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kemudian juga ada kasus dari Lili Pintauli Siregar, wakil ketua KPK pada saat itu menjabat, yang terjerat persoalan etik. Dan juga ada kasus yang menjerat pimpinan KPK Nurul Gufron tersandung kode etik terkait dengan penyalahgunaan pengaruh di balik mutasi pegawai Kementerian Pertanian yang saat ini kembali menyalonkan menjadi calon pimpinan KPK di periode selanjutnya. Nah ini yang menjadi menarik karena menjadi tugas besar sebenarnya untuk pansel KPK memiliki standar setidaknya apa saja aspek yang menjadi penentu, karena beberapa pihak seperti tadi Nurul Gufron ini kembali mendaftarkan diri menjadi
pimpinan atau capim KPK di periode selanjutnya. Kemudian apa standar-standar yang akan ditetapkan oleh pansel KPK. Nah, kalau melihat sampai dengan saat ini tentu menjadi profesional, diminta profesional untuk pansel KPK. Jadi benteng juga yang kemudian mampu untuk melahirkan calon berintegritas. Sebenarnya tidak menjadi tugas pansel KPK saja, Juno dan juga saudara. Ini tugas untuk masyarakat juga sebenarnya, karena dari pansel KPK sendiri nanti akan membuka ruang untuk masyarakat memberikan saran dan juga masukan terkait dengan siapa-siapa saja nama yang dikira ini layak untuk kemudian maju menjadi pimpinan KPK. Nah, tadi terkait dengan latar belakang siapa-siapa saja yang kemudian mendaftarkan menjadi capim KPK, ada dari pihak internal maupun juga eksternal KPK. Untuk pimpinan KPK sendiri tadi ya saya sudah singgung adalah Nurul Gufron yang kembali mendaftarkan menjadi capim KPK. Kemudian juga ada nama Johanis Tanak selaku wakil ketua KPK, dan juga ada dari pihak Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Tidak hanya dari internal, ada juga dari eksternal KPK, Juno dan juga saudara, seperti ada dari nama mantan Menteri SDM Sudirman Said yang juga mendaftar sebagai capim KPK. Kemudian ada 4 mantan pegawai KPK yang terdiri dari Heri Murianto, Giri Supradiono, Hotman Tambunan, dan juga Arin Martanti Kusniar. Kita lihat sebenarnya bagaimana dinamika ini akan berlangsung. Tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi juga tugas untuk masyarakat bisa mensortir, memberikan saran siapa-siapa saja yang kemudian dilayak untuk maju menjadi pimpinan KPK. Karena seleksi ini baru seleksi awal sebenarnya, Juno, di mana ini adalah seleksi administrasi. Kemudian memang untuk rangkaian ini masih terbilang cukup panjang, di mana nanti akan melewati proses uji kompetensi dan penulisan makalah, uji psikologi, profile assessment, tes kesehatan, dan uji publik dan juga wawancara, yang kemudian seleksi akhirnya akan berada di presiden yang kemudian akan memberikan nama-nama tersebut diserahkan kepada DPR. Artinya ini masih cukup panjang juga, tapi yang menarik untuk kita cermati selain tadi ada nama-nama yang sebenarnya di pimpinan KPK ini bermasalah kemudian mendaftarkan kembali untuk capim KPK di periode selanjutnya, adalah melihat dari pendaftar di capim KPK sendiri yang kian menurun. Kita kalau mengutip apa yang disampaikan pemberitaan dari Harian Kompas begitu ya, melihat dari 2 periode ke belakang, setidaknya di tahun 2015 sampai 2019 pada saat itu ada sekitar 500 pendaftar untuk capim KPK. Sedangkan sampai di periode saat ini untuk periode 2024 sampai 2029 ini hanya sebatas 318 capim KPK saja. Artinya ini menjadi tugas besar untuk pansel KPK mensortir siapa-siapa saja calon yang dirasa ini berintegritas untuk mewujudkan bebas korupsi yang adil dan juga merata. Kita akan tunggu siapa-siapa saja nama yang kemudian akan lulus verifikasi yang akan disampaikan oleh pansel KPK di tanggal 24 Juli mendatang, dan sama-sama kita ingatkan kembali untuk masyarakat, kita mempunyai andil untuk memberikan saran dan juga masukan di tanggal 24 Juli sampai 24 Agustus. Kita bisa melihat nanti nama-nama siapa saja yang lolos verifikasi, kemudian kita juga punya andil untuk menentukan itu. Sementara demikian, Juno, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung KPK Jakarta.